Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmul Herdiansyah dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, saya buat video ini khusus untuk Bapak Nuril dalam pemenuhan tugas UAS. Nah, dalam UAS kali ini saya akan memilih yang namanya painting terapi atau terapi melukis gitu ya. Nah, terapi melukis atau painting terapi ini masuk ke salah satu bagian dari art terapi seperti itu. Terus dalam terapi ini membantu konseli untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya atau menuangkan sesuatu yang bisa dituang gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi seperti itu. Kemudian manfaat dari terapi melukis ini yang pertama itu bisa meningkatkan memori. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena dalam melukis itu kan kadang kan kita nggak kadang ya, kita kan membayangkan atau memvisualkan sesuatu dalam otak kita gitu kan. Nah, di situ kan kita mengingat-ingat tuh. Nah, itulah makanya kenapa kok painting terapi ini itu bisa untuk meningkatkan memori. Terus bisa membuat konseli merasa lebih bahagia, soalnya bisa saja ketika kita sedang melukis atau konseli sedang melukis itu yang dilukiskan itu harapan-harapan indahnya gitu loh, jadi kayak terbawa gitu bahagia. Terus terapi melukis ini juga bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus. Karena apa? Karena kalau melukis kan kayak kadang itu ada konseli yang kayak harus perfect ini, jadi nggak boleh ada conteng sama sekali gitu, karena di situ kan fokusnya terlatih gitu. Terus juga bisa menurunkan rasa sakit fisik. Karena apa? Karena terapi melukis ini tuh kerjanya bisa kayak menggeserkan sebuah masalah gitu loh. Kita misalnya fokus pada satu masalah nih ya kan, kita belum di terapi melukis nih. Nah, ketika kita terapi melukis, masalah yang lagi kita fokusin itu bisa kegeser sebentar gitu loh. Termasuk itu rasa sakit fisik gitu ya, fisik ya ini. Nah kayak gitu. Nah terus painting terapi ini bisa buat segala macam konseli, baik itu orang tua, remaja maupun anak-anak. Tapi anak-anak yang bisa itu ya, yang udah bisa megang kuas gitu loh. Ya itulah. Terus terus tekniknya dulu ya. Tekniknya itu ada 3. Yang pertama itu ada warming up, terus melukis, terus ada refleksi. Nah, di warming up ini tuh, warming up kan pemanasan kan artinya. Nah, di sini tuh konseli kayak dikenalkan dulu tentang aktivitasnya itu painting terapi gitu, gimana nanti. Terus bisa juga dengan memperkenalkan alat dan bahan yang disediakan dalam sesi terapi, atau bisa dengan ngajak konseli langsung nyampur chat gitu loh. Nah kayak gitu. Terus yang kedua yaitu tahap melukis, ya udah melukis saja gitu ya. Terus yang ketiga yaitu tahap refleksi. Nah, tahap refleksi di sini itu konseli itu ditanya-tanyain tentang gambarnya gitu, kayak pemberian makna gitu loh. Ada cerita apa di balik gambar ini kayak gitu. Nah, di tahap refleksi ini bisa juga konselornya itu yang langsung memahami sendiri gitu kan, ada ilmu tentang memahami gambar gitu ya. Tapi kan ya karena saya belum ahli di situ, jadi nanti saya akan langsung tanya ke konselornya seperti itu. Kemudian alasan saya memilih terapi melukis karena konseli saya ini identik banget sama yang namanya menggambar gitu, dia suka banget gitu ya. Terus selain itu dulunya waktu sekolah juga sering ikut lomba melukis, jadi saya membangkitkan dia untuk bernostalgia di masa-masa sekolah gitu. Nah seperti itu. Terus selain itu kan konseli saya ini ibu saya sendiri ya kan. Terus kan ibu kan juga ibu rumah tangga yang kerjaannya tuh pasti menjemukan kalau menurut saya ya, tiap hari dan begitu seperti itu kan. Jadi saya ingin membuat gebrakan baru di aktivitas keseharian ibu saya biar dia itu
selesai ngapa-ngapain tuh nggak langsung HP-an gitu loh, jadi kayak ada melukis. Soalnya kadang tuh kalau HP-an tuh kayak sambat gitu loh, matanya sakit tapi masih HP-an gitu, kayak ya namanya juga orang tua ya gitu lah. Jadi ya seperti itulah ya apanya ya penjelasan tentang terapinya dan alasan saya kenapa memilih terapi melukis. Nah untuk prakteknya di sini ada nih. Dadah. Tahap 1 adalah warming up, tahap dimana awal mula dari terapi melukis. Dan di sini saya memilih untuk tidak mengaktifkan kamera karena tahap pertama ini merupakan tahap pembangunan situasi terapeutik. Kemudian saya di tahap ini saya menyebutkan bahan dan peralatan yang saya sediakan dalam terapi, dan saya menggabungkan warming up ini dalam tahap melukis juga sesekali. Ketika misalnya konseli sedang melukis dan kesusahan dengan kuas yang sedang dipakainya, saya menyarankan untuk memakai jenis kuas yang lain seperti itu. Assalamualaikum. Halo Cil. Oke Ibu, kenapa kok memilih gambar itu yang dilukis? Ya kan ini sesuai dengan karakter saya. Iya, karakternya seperti apa? Ya seperti ini, gambar ini, keanggunan sehari-hari seperti ini. Keanggunan sehari-hari. Emangnya itu wanita yang dilukis melukiskan sosok yang seperti apa? Ini sosok yang anggun, sosok yang keibuan. Karena pakai daster itu dah. Iya, ini bukan sehari-hari nih. Iya. Terus pakai makeup juga ya itunya. Ya itu kadang-kadang ya tergantung lah. Oke. Terus waktu ngelukis apa yang dirasakan? Dirasakan itu tahu-taunya sudah waktunya, sudah satu jam nggak terasa. Oh, nggak kerasa tiba-tiba sudah habis gitu ya? Iya, pekerjaan yang lain tidak terurus akhirnya. Masa tidak terurus? Iya, karena disuruh mau buat lukisan ini harus selesai. Gimana caranya? Jadi sudah imajinasinya ke sini. Jadi pekerjaan yang lain itu tertunda. Tapi capek nggak waktu ngelukis? Apa enjoy saja? Enjoy aja lah. Enjoy aja ya. Paling seneng waktu ngapain? Waktu gambar polanya, waktu nyampur warna, atau pas apa? Paling seneng itu waktu nyampur warna, setelah itu dikuaskan. Waktu gambar polanya itu mulai dari mana itu masih kebingungan. Oh iya, soalnya masih mencari inspirasi gitu ya. Masih inspirasi. Terus itu Lia itu apa itu Lia? Ya itu kalau ini yang lukis adalah saya sendiri. Kenapa kok namanya Lia? Ya disingkat aja kan enak. Barangkali itu nama waktu masih muda. Iya. Waktu muda dipanggil Lia. Iya. Siapa yang manggil? Ya teman-teman. Gitu Lia gitu. Iya. Terus dulu ada pengalaman melukis gitu dah? Ya ada waktu itu. Apa? Waktu itu sering itu tapi pemandangan. Waktu sekolah. Sana ya waktu sekolah itu. Waktu di SMA itu. Gitu ya, oke. SMP itu pernah. Berarti waktu melaksanakan terapi melukis ini intinya enjoy gitu ya? Iya. Masalah-masalah rumah sedikit teralihkan gitu ya? Teralihkan ya. Iya, oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ya, jadi seperti itu tadi praktek mengenai terapi
terapi melukis atau painting terapi ya kan. Nah kemudian untuk tantangannya itu saya mengalami 3 hal yang menurut saya sulit. Yang pertama itu saya malu kayak gimana cara ngajaknya gitu ya, apalagi keluarga sendiri gitu kan. Terus yang kedua itu saya jadi perlu mikir gimana aplikasi yang ramah gitu loh, biar gak terlalu formal ya, gimana cara ngajaknya ya, berhubungan sama malu tadi sih. Terus yang terakhir itu bingung nentuin, nggak bingung sih sebenarnya, sulit tentuin waktu terapi yang tepat gitu. Soalnya waktu pertama kali itu pernah nyoba setelah berhubungan pekerjaan rumah itu selesai, tapi ternyata itu nggak efektif karena itu udah capek gitu. Jadi nggak sampai 30 menit itu udah kayak fokusnya udah nggak bagus, jadi harus berhenti gitu kan. Terus untuk testimoninya, painting terapi ini cukup efektif untuk konseli saya yang mana itu ibu saya, karena emang ibu suka gitu yang namanya menggambar gitu, jadi efektif gitu ya, dan ampuh untuk menggeser kepenatan dalam keseharian kerjain pekerjaan rumah tangga kayak gitu. Terus juga karena saya ngajak ibu terapi melukis, beliau itu jadi kalau ngerjain sesuatu itu segera diselesaikan gitu loh, kayak ayo bu gitu, kita habis ini terapi gitu kan. Terus akhirnya kayak kerjaan rumahnya itu segera diselesaikan. Nah kemudian testimoni yang terakhir, testimoninya itu sih, ini nggak berdampak ke ibu saya tapi berdampak ke ayah jadi kayak kepo gitu loh, kayak akhirnya kayak timbul interaksi baru gitu, ngapain gitu. Jadi kayak menambah bagus aja gitu loh, kayak menambah interaksi ya, seru itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.